Selamat berjumpa, saudara-saudari sebangsa dan setanah air di kanal Suara Perempuan bersama Yeni dan Evelyn. Hari ini kita akan membahas topik warga negara ganda. Saat ini di Indonesia sudah berlaku warga negara ganda untuk anak-anak dari perkawinan campur. Berarti ikut warga negara Indonesia sesuai paspor, misalnya ibunya, dan warga negara sesuai paspor bapaknya. Namun, warga negara ganda ini berlaku terbatas sampai umur 18 tahun dan paling lambat 21 tahun. Harus memilih warga negara Indonesia atau warga negara seterusnya. Kalau tidak, langsung dicabut oleh pemerintah Indonesia. Nah, setelah itu lain lagi masalahnya. Yang banyak didiskusikan sekarang adalah warga negara ganda yang permanen, terutama untuk keluarga yang perkawinan campur. Bagaimana masalahnya? Mbak Yeni, kita bertanya kepada Mbak. Makasih Mbak Evelyn. Ya, kita lihat dulu konteks hukumnya ya. Ya. Nah, ini hukumnya kan hukum perdata. Nah, hukum perdata Indonesia itu adalah hukum Belanda dulu. Ya, sekarang udah nggak berlaku lagi, tapi di Indonesia masih. Nah, hukum Indonesia itu mengatakan bahwa warga negara ganda itu tidak boleh. Yang ada itu cuma tunggal. Nah, itulah yang dulu berlaku di hukum Belanda, yang sekarang udah berubah, udah direvisi, udah jauh lebih katakanlah humanis ya. Nah, di Indonesia sekarang ada warga negara ganda tadi yang dibilang sampai 18 tahun. Nah, bagaimana sekarang keinginan yang sekarang didiskusikan untuk mendapatkan warga negara ganda yang permanen untuk kelompok yang terbatas, umpamanya karena perkawinan campur atau karena tinggal di luar negeri lama dan berkarir segala macam. Nah, topik ini warga negara ganda ini dilihat dari dua persepsi ya. Biasanya persepsi formal itu persepsi dari negara, persepsi hukumnya. Nah, hukum itu ya yang sekarang berlaku tidak memungkinkan. Udah titik begitu aja. Nah, persepsi individual dari warganya, nah warga itu ada kebutuhan untuk itu, tergantung dari posisinya, karena perkawinannya, karena tinggal di luar negeri lama dan bekerja segala macam, yang membuat ada kebutuhan untuk punya warga negara ganda itu. Nah, tetapi itu dua persepsi yang tidak bersatu ya, karena sulit berkomunikasi, karena satu bilang tidak bisa, yang satu bilang ya tapi kita perlu gitu loh. Nah, sekarang masalahnya negara dalam hal ini Indonesia RI sebenarnya tidak menyadari bahwa warga negara ganda itu tidak merugikan negara, bahkan menguntungkan negara. Yang kita lihat diskusi di Indonesia itu seakan-akan itu merugikan negara, seakan-akan menguntungkan yang bersangkutan saja. Itu pikiran yang sangat terbatas dan tidak berdasar sama sekali. Itu juga menunjukkan bahwa seakan-akan Indonesia itu belum go global gitu loh. Belum merasakan, belum menyadari bahwa banyak warganya yang tinggal di luar dan nggak di satu negara, jadi banyak negara ya, dan punya pendidikan dan pengalaman kerja yang sangat menentukan juga dan bukan asal-asalan gitu. Jadi yang sebetulnya pengalamannya dan keahliannya itu bisa dipakai dan dimanfaatkan oleh negara. Jadi orang asing sebetulnya ketawa kalau Indonesia itu punya larangan warga negara ganda, kan jadi enak kan, orang-orang yang pintar yang mereka mau ya mereka kasih warga negara asing, jadi mereka dapat gitu. Sedangkan kalau dia ada warga negara Indonesia kan sewaktu-waktu bisa balik mereka kan gitu. Nah, juga yang di Indonesia nggak dipahami juga atau nggak disadari
bahwa ada 20 negara di dunia yang melarang warganya meninggalkan paspor aslinya gitu. Kalau menjadi warga negara asing. Ya, ya atau enggak. Artinya mau tambah warga negara asing kek atau enggak, pokoknya yang penting warga negara asalnya ya, itu tidak boleh. Kenapa larangan itu? Nah, itu filosofi falsafah negara ya, dari 20 negara itu. Pada umumnya mereka menganggap begini, kamu lahir di negara saya, negara kita. Jadi kamu lahirnya itu orang Indonesia umpamanya ya. Jadi sampai mati orang Indonesia. Biarpun mau tambah warga negara Amerika kayak Jerman kayak apa kayak gitu ya. Tetap aja kamu orang Indonesia. Jadi warga negara Indonesiamu itu tetap berlaku seumur hidup gitu. Jadi sekali ada slogan sekali merdeka tetap merdeka. Nah ini sekali WNI tetap WNI gitu loh. Oke. Dan mereka nggak peduli juga yang 20 negara tadi. Apakah kamu punya warga negara lain gitu. Mereka nggak ngaruh lah kasarnya gitu. Yang penting untuk mereka warga negara mereka tetap dipertahankan. Oke. Nah larangan itu sebenarnya sangat menguntungkan negara. Karena mereka menganggap warga negaranya itu walaupun tinggal di negara A atau B atau apa tetap warga negara dia. Jadi selalu mereka jaga hubungan ya ada semacam kebutuhan gitu ya. Nah, tetapi yang lebih lazim berlaku ini kan tadi yang 20 negara. Iya. Nah, di dunia kan lebih banyak ratusan kan. Nah, dari yang lazim berlaku saat ini dengan go global sekarang, pada umumnya negara-negara yang udah maju, yang hukumnya lebih kuat, nggak gampang dirusak gitu ya, yang hukumnya tegak gitu. Yang berlaku itu pada umumnya warga negara ganda itu dibolehkan untuk kelompok tertentu. Nah, umpamanya karena perkawinan, umpamanya orang Indonesia yang kawin dengan orang Jerman, maka yang orang Indonesia itu berhak untuk dapat paspor Jerman. Begitu juga dengan Belanda, begitu juga dengan Perancis gitu ya. Mereka nggak mempermasalahkan apakah paspor Indonesia itu akan hilang atau enggak. Yang jelas mereka sudah merevisi hukumnya dan membolehkan warga negara ganda itu berdasarkan perkawinan. Nah, otomatis anaknya yang dari perkawinan campur itu juga boleh gitu ya. Nah, itu kalau menurut saya itu negara yang percaya diri gitu. Yang pede, yang nggak ketakutan gitu. Malah yang melihat untungnya, asetnya gitu lah. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kalau posisinya itu boleh, jadi warga negara ganda itu boleh. Yang untung itu dua-duanya. Negaranya juga untung karena sewaktu-waktu bisa memanggil warganya untuk pulang atau untuk terlibat dalam proyek tertentu. Atau umpamanya tadi kita bilang Jerman ya. Kalau ada proyek di Jerman umpamanya, mereka bilang, oh kita punya orang Indonesia yang di Jerman, kita lihat ini catatannya, ini keahliannya. Bagaimana kalau kita libatkan dia? Nah itu kan hanya bisa kalau ini orang yang Indonesia yang di Jerman itu yang udah ganti warga negara Jerman umpamanya, ya, ini umpamanya semua ya, masih punya warga negara Indonesia kan? Iya. Begitu warga negara Indonesia itu tidak boleh lagi yang sekarang berlaku, kan ada larangan tidak boleh, otomatis hilang. Iya. Nah, dengan adanya larangan itu, maka warga negara yang tadinya orang Indonesia itu yang sekarang menjadi orang Jerman, itu nggak bisa pemerintah Indonesia bilang, you kan walaupun udah punya warga negara Jerman, tetap aja orang Indonesia, ayo ikut dalam proyek ini. Kan nggak bisa kan, secara formal udah putus hubungannya. Nah itu yang orang Indonesia itu tidak menyadari pentingnya hubungan itu, silaturahmi lewat kewarganegaraan itu, bahwa itu menguntungkan kedua pihak. Ngapain harus ngirim-ngirim orang dari Indonesia ke Jerman kalau ada proyek di Jerman, dan begitu banyak orang Indonesia di Jerman yang punya keahlian, yang mengenal bahasanya. Ngapain harus orang Indonesia disuruh belajar bahasa Jerman dulu untuk proyek tertentu. Nah ini yang terjadi untuk banyak negara yang udah tahu, udah benar-benar go global, bukan konsepnya ya, tapi
benar-benar dengan perilakunya itu go global gitu loh. Tadi saya bilang kan dua-duanya beruntung, Iya. orang negaranya beruntung, warganya juga beruntung. Nah, kenapa warganya beruntung? Kalau dia punya keahlian yang sekarang umpamanya booming di Indonesia, umpamanya ya, tentang pertambangan, freeport umpamanya, dan dia bisa dibutuhkan karena dia punya keahlian, ahli tambang umpamanya. Nah, dia itu kalau dia punya paspor Indonesia, dia juga tetap. dia nggak berani ke Indonesia kalau dia nggak punya paspor asing. Iya. Karena dia punya karir yang bagus dan dia punya risiko kalau punya balik ke Indonesia, bisa izin tinggalnya hangus, bisa jobnya kan juga dihilangkan kan, Iya. dia pindah. Nah, seandainya setelah setahun 2 tahun nggak cocok, ya, dengan udaranya kek, dengan apanya kek, ya mau balik lagi kan nggak bisa, Ya. harus mulai lagi dari nol. Tetapi apabila dia punya paspor ganda, dia akan mudah datang, dan seandainya kurang cocok atau bagaimana masih bisa balik. Jadi dia itu merasa nyaman untuk mulai, dan orang Indonesia juga berhak, ya, pemerintah Indonesia juga berhak untuk meminta, ayo sekarang waktumu untuk memberikan kontribusi kepada Ibu Pertiwi umpamanya, begitu ya. Nah, itu bisa jadi dua-duanya gitu loh. Nah, sekarang karena paspor tunggal itu sepertinya kan nggak bisa ditawar-tawar. Padahal itu kan warisan Belanda, itu peraturan hukum Belanda dulu kan. Nah, akibatnya untuk orang yang berkarir di luar, di Jerman tadi kita bilang, atau di Belanda atau di Amerika, yang karirnya bagus, itu akhirnya lebih cenderung untuk ambil paspor lokal karena peluang karirnya itu makin lebih besar. Bahkan ada job yang memang mengkondisikan mereka harus punya paspor lokal karena negara tersebut ingin punya lebih banyak pengaruh kalau dengan orang lokal, dengan orang yang dengan paspor dia gitu. Jadi sehingga akhirnya orang Indonesia yang berkualitas, yang berpengalaman banyak, dan yang sebenarnya bisa berbakti ke Indonesia, justru mereka itu yang akhirnya memilih tinggal di luar karena risikonya untuk balik itu terlalu besar. Sedangkan kalau dia tinggal, itu peluangnya makin banyak. Jadi alternatifnya itu nggak seimbang gitu, nggak bisa dibilang ini bagus, ini juga bagus. Ini benar-benar kalau dia pilih Indonesia, dia jadi kurang ininya karirnya karena diinginkan paspor lokal ya umpamanya, karena kan kalau orang punya posisi yang tinggi kan juga kadang-kadang harus besoknya harus ke sana, harus ke sini. Nah, orang Indonesia harus ngurus visa gitu kan. Sedangkan orang-orang yang negara maju itu udah go global banget, nggak ada orang pakai visa-visaan kan. Jadi dengan sendirinya kita tertinggal gitu loh. Nah, jadi keinginan untuk merubah paspor dengan paspor lokal itu sering sekali terjadi. Padahal yang bersangkutan sering saya dengar sama sekali tidak ingin paspor Indonesianya itu hilang gitu loh. Betul. Tetapi karena harus memilih, dan memilihnya itu ya kriterianya tuh nggak seimbang, jadi akhirnya begitu. Nah, jadi intinya apa? Intinya itu negara, dalam hal ini Indonesia, itu sebenarnya sangat rugi kalau warganya itu yang berkarir tidak mau pulang kan. Betul. Nah, dan itu kan jumlahnya makin banyak, dan tidak satu negara aja. Nah, sedangkan yang dipertahankan itu bahwa tidak boleh itu adalah larangan hukum, katanya yang susah merubah hukum. Padahal yang pemilik hukum itu, yaitu orang Belanda dulu kan yang punya hukum itu sudah merubah hukumnya sedemikian rupa. Jadi sepertinya kita itu lebih kaku dengan hukum orang. Kita menganggap itu hukum kita dan dipertahankan, padahal orang yang pemilik aslinya udah berganti-ganti, udah merevisi hukumnya gitu. Jadi ya itu yang kurang dipahami di Indonesia, dan selalu melihatnya mereka tuh mau enaknya aja, udah tinggal di luar terus mau paspor ganda lagi.
kenapa kok nggak sanggup melihat lebih jauh dari itu, bahwa itu sangat menguntungkan negara kalau nggak brainwashing. Jadi aset negara dalam bentuk kualitas SDM-nya itu kan jadi akhirnya kan keluar. Nah sekarang sebagai contoh aja ya, tentang paspor ganda, istrinya Raja Belanda itu kan orang Argentina aslinya, Betul, ya. harus punya paspor Belanda waktu menikah dengan Raja Belanda. Tetapi Argentina itu adalah salah satu dari negara yang 20 tadi. Oh, oke. Yang tidak mengizinkan warganya pindah paspor. Bukan pindah paspor, sorry, maaf. Boleh pindah paspor tapi tidak mengizinkan warganya meninggalkan paspor Argentinanya gitu. Jadi ini Ratu Belanda, bukan ratu sebetulnya, dia itu istri Raja Belanda ya. Itu dia tetap warga negara Argentina walaupun paspornya tidak diaktifkan gitu. Nah, apakah itu merugikan Argentina? Karena Indonesia menganggap itu merugikan mereka kan. Itu nggak merugikan, malah menguntungkan. Hubungan Belanda dengan Argentina itu malah makin lebih mulus gitu loh. Jadi ya ketidaksanggupan kita untuk berpikir global, padahal kita selalu bilang go global, tapi konsep hukumnya itu belum ikut, dan yang dipertahankan itu adalah hukum kuno yang adalah warisan Belanda yang orang Belanda sendiri udah meninggalkan gitu loh. Jadi apa yang kita pertahankan? Iya, terus jadinya apa sekarang masalahnya kalau kewarganegaraan Indonesia itu hilang?